Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ilham Arfiansyah dengan NIM 22030174081 dari kelas Geometri Transformasi PM 2022C akan menjelaskan tentang definisi dan satu contoh dari masing-masing transformasi dan isometri. Baik, yang pertama adalah transformasi, yakni fungsi satu-satu dan onto dari himpunan titik dalam bidang Euclid ke himpunan yang sama. Maka secara tidak langsung syarat dari transformasi adalah tertutup, yakni hasil relasinya termuat di dalam kodomen. Adapun yang kedua, injektif. Fungsi satu-satu. Di sini memenuhi implikasi P tidak sama dengan Q, maka transformasi P tidak sama dengan transformasi Q, atau transformasi P sama dengan transformasi Q, maka P sama dengan Q. Kemudian syarat yang ketiga adalah surjektif, di mana untuk setiap Q elemen dari R kuadrat ada P elemen R kuadrat, sehingga transformasi dari P sama dengan Q. Sehingga jika fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka transformasi ini bersifat bijektif. Selanjutnya isometri, jadi setiap pasang titik P dan Q memenuhi P aksen, Q aksen sama dengan PQ. P aksennya adalah transformasi dari P dan Q aksennya adalah transformasi dari Q, sehingga jarak dari hasil transformasi P ke titik hasil transformasi Q sama dengan jarak titik P dan Q sebelum ditransformasikan. Kita bisa tulis untuk setiap P, Q elemen R kuadrat, itu jarak dari transformasi P, transformasi Q itu sama dengan jarak P dan Q. Baik, di sini ada contoh soal. Perhatikan relasi berikut. T R kuadrat ke R kuadrat, di mana T dari X, Y sama dengan X plus 4, Y. Selidiki apakah T adalah transformasi. Nah, dari keterangan soal, T itu R kuadrat ke R kuadrat, sehingga apa? T terbukti tertutup. Artinya hasil relasinya termuat di dalam kodomen yang domain dan kodomennya itu sama-sama di R kuadrat. Selanjutnya, ketika kita mencari apakah T itu transformasi, maka kita harus uji, selidiki apakah T ini injektif dan surjektif, karena transformasi itu satu-satu, fungsi satu-satu dan onto, atau bisa kita sebut bijektif, memenuhi injektif sekaligus surjektif. Kita cek injektivitasnya. Kita akan gunakan yang transformasi P sama dengan transformasi Q, maka P sama dengan Q. Nah, pertama ambil dua titik. Misalkan P itu X1, Y1. Kemudian Q X2, Y2. Seperti ini. Kemudian kita masukkan TP-nya.
Berarti sama aja kayak T X1 Y1 X1 plus 4, Y. Kemudian yang TQ sama aja kayak transformasi dari X2 Y2, sehingga X ini 1, X2 plus 4, Y2. Nah, sampai sini ada komponen yang pertama yang memuat X dan komponen yang kedua memuat Y. Kita tuliskan yang pertama dulu. X1 ditambah 4 sama dengan X2 plus 4. Persamaan ini sama halnya dengan X1 sama dengan X2, saling menghilangkan yang 4-nya. Kemudian yang Y1, karena di sini Y1 sama dengan Y2, ya sudah ditulis saja Y1 sama dengan Y2. Artinya apa? Transformasi P sama dengan transformasi Q itu mengakibatkan P sama dengan Q. Kenapa? Karena X1 Y1 sama dengan X2 Y2, sehingga terbukti T injektif. Baik, untuk yang injektif sudah, karena tadi T terbukti injektif, maka sekarang akan kita cek surjektivitasnya. Nah, apa bunyinya? Yang ini, untuk setiap Q elemen R kuadrat ada P elemen R kuadrat, sehingga transformasi P sama dengan Q. Kita akan tuliskan Q elemen dari R kuadrat itu ada P elemen R kuadrat, sehingga P sama dengan Q. Sehingga apa? Langkah pertamanya kita ambil sebarang titik. Misalkan A, B elemen dari R kuadrat. Nah, kita ingin menemukan X, Y yang dia itu elemen R kuadrat, sehingga transformasi dari XY itu sama dengan AB. Jadi yang ini ibarat yang P ini, kemudian AB ini ibarat yang Q ini. Nah, dengan definisi T tadi, kita akan masukkan XY nya jadi X plus 4, Y itu sama dengan A, B. Di sini ada dua komponen, sekali lagi X plus 4 sama dengan A, kemudian yang ini Y sama dengan B. Kalau kita tuliskan X sendirian, X nya itu apa sih? X sama dengan A min 4 dan Y tetap sama dengan B. Nah, karena solusinya selalu ada, untuk sebarang A, B, maka T surjektif. Fungsi onto. Jadi kalau diinikan ke AB, maka X itu selalu punya solusi A min 4, yang Y sama dengan B. Jadi
selalu ada solusinya. Nah, sehingga karena T injektif sekaligus surjektif, maka T bijektif. Sehingga T adalah transformasi pada R kuadrat. Dia tertutup, kemudian dia injektif sekaligus surjektif, sehingga T adalah transformasi pada R kuadrat. Baik, kita beranjak ke contoh soal yang isometri. Jadi karena tadi sudah diketahui kalau T itu transformasi, maka sekarang kita akan menyelidiki apakah T itu isometri, melanjutkan soal yang tadi, sehingga kita akan gunakan definisi isometri yang untuk setiap PQ elemen R kuadrat, jarak dari dua titik hasil transformasi P dan hasil transformasi Q itu panjangnya sama dengan jarak titik P ke titik Q sebelum ditransformasi. Sehingga langkah pertama kita ambil dua titik, misal P itu XY dan Q XY. Nah, kita bedakan X1 Y1, X2 Y2. Selanjutnya kita tulis jarak dari titik mula-mula sebelum ditransformasikan. Kita tulis D P, Q sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kemudian kita sudah dapatkan jarak PQ mula-mula. Sekarang kita cari satu persatu transformasi dari P dulu. TP sama dengan, karena P-nya tadi X1 Y1, kita masukkan ke transformasinya X berubah jadi X plus 4, sehingga X1 plus 4. Seperti itu. Kemudian karena ini Y1, tetap Y1. Transformasi yang Q juga sama. Yang Q X2, maka tetap ditulis X2 ditambah 4. Kemudian Y2 tetap sama, Y berarti Y2 tetap Y2. Nah, sekarang jaraknya dari yang dua titik ini setelah ditransformasi, D dari TP, TQ itu sama dengan, kita tulis yang dalam dulu, X2 plus 4 dikurang X1 plus 4 kuadrat ditambah Y kuadrat min Y1 kuadrat. Ini di akar. Nah, ini X2 min X1 plus 4 min plus 4, maka plus 4 nya habis secara sendirinya. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat akar. Sehingga apa? D, jarak dari hasil transformasi P ke Q ke transformasi titik Q itu sama halnya dengan jarak titik P Q mula-mula sebelum ditransformasikan. Sehingga karena ini sudah sesuai dengan definisi, jaraknya yang hasil transformasi sama dengan jaraknya dari titik yang mula-mula, sehingga
T terbukti adalah isometri.